Kita harus ingat dengan sungguh-sungguh bahwa ketika Tuhan berkenan memberkati kita, ada maksud dan tujuan Tuhan untuk mempercayakan sesuatu kepada setiap kita. Kita mengendalikan seluruh apapun yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Kita kelola, kita atur sedemikian rupa, sehingga melalui apa yang Tuhan percayakan, orang lain mendapatkan manfaat di dalamnya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya berharap dan berdoa kiranya apa yang saya sampaikan dapat benar-benar dipakai oleh Roh Kudus untuk meneguhkan dan menguatkan masing-masing kita di dalam mengiring dan mengikut Tuhan, sehingga apapun situasi, kondisi keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, tidak pernah kita mengambil langkah kecewa, pahit hati, kalah dan menyerah, tapi tetap kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan, karena kita percaya satu hal, orang yang berharap dan berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan dan dipermalukannya. Baik, saya akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan masih dengan judul yang sama. Ada 3 hal yang harus kita kendalikan. Dan pada kesempatan ini sudah masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kendalikan semua yang kita punya. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Lukas 16 ayat 1. Demikianlah bunyinya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ada waktunya kita harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan untuk kita pikirkan dan renungkan secara serius. Apa sajakah yang kita harus pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan? Maka jawabannya sudah pasti, semua yang kita miliki, semua yang dikaruniakan dan dipercayakan oleh Tuhan di sepanjang hidup kita, termasuk di dalamnya waktu, umur, kesempatan, harta, kesehatan, kepandaian, tenaga, kedudukan, apapun yang kita terima dari Tuhan, semua harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Untuk bisa mempertanggungjawabkannya, maka kita harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan semuanya itu. Bukan justru sebaliknya, semua itu mengendalikan kita. Kita harus mengendalikan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan. Hari-hari kita harus dipakai dengan penuh tanggung jawab. Tenaga dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, mestinya kita gunakan semaksimal mungkin untuk memuliakan Tuhan. Begitu juga harta yang kita miliki, bukan milik kita. Itu adalah titipan atau kepercayaan Tuhan yang suatu hari kelak harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering memboroskan itu semua untuk kesenangan, kenikmatan, dan kepentingan kita. Manusia lupa ketika hidupnya berkecukupan. Kita harus ingat, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah memberkati kita tanpa tujuan. Sekali lagi, kita harus ingat dengan sungguh-sungguh bahwa ketika Tuhan berkenan memberkati kita, ada maksud dan tujuan Tuhan untuk mempercayakan sesuatu kepada setiap kita. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur.
dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita bukan hanya fokus sentralnya kepada diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita, mempercayakan sesuatu kepada kita, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan untuk memperhatikan dan mempedulikan orang-orang lain, terutama mereka yang sangat membutuhkan belas kasihan, pertolongan, dan kemurahan Tuhan. Maukah kita menjadi tangan Tuhan di tengah-tengah dunia pada akhir zaman ini? Atau jangan-jangan kita hanya menerima dari Tuhan? Saya selalu menyampaikan sebuah ilustrasi ini ketika berbicara mengenai bagaimana kita diberkati dan menjadi berkat. Janganlah kita seperti laut mati, Bapak Ibu Saudara, menerima asupan air dari hujan tapi tidak pernah menyalurkan kepada yang lain. Laut mati itu memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Kalau orang berenang di sana tidak perlu bawa pelampung karena sudah langsung mengapung. Tapi saya mau kasih tahu, tidak ada ikan yang sanggup hidup di sana. Jadi laut mati menerima asupan air tapi tidak pernah memberi kehidupan kepada makhluk lain. Saya mau kasih tahu kepada setiap kita, ada banyak orang Kristen sekarang ini seperti laut mati. Sudah menerima banyak hal dari Tuhan. Sudah menerima banyak kepercayaan dari Tuhan. Tetapi menutup mata untuk peduli kepada sesama. Hidupnya tidak bermanfaat bagi orang lain. Hidupnya sentral dan fokusnya hanya untuk diri sendiri. Tetapi yang Tuhan kehendaki, jadilah kita seperti Danau Galilea. Danau Galilea mendapatkan asupan air dari beberapa sungai yang ada di sekelilingnya. Dan jangan lupa, ada kawan saya yang baru pulang dari Israel. Beliau bercerita kepada saya sambil menunjukkan foto-foto yang menjadi dokumentasi pribadinya ketika sudah pulang dari Israel. Salah satu yang ditunjukkan adalah ikan Petrus. Saya tanya ke beliau, bagaimana Pak? Enak gak ikan Petrusnya? Beliau berkata enak. Artinya, itu ikan diperoleh dari danau yang ada di sana. Berarti Danau Galilea, danau yang menerima asupan air. Tapi Danau Galilea juga memberikan kehidupan kepada ikan-ikan yang di sana. Bahkan ikan itu ditangkap oleh nelayan dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Nelayan hidup dari sana, ikan-ikan hidup di sana, dan Danau Galilea bermanfaat bagi makhluk lain. Bapak Ibu Saudara, Abraham sebagai bapak orang beriman, dia dipanggil untuk diberkati, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, jangan miliki prinsip laut mati, hanya menerima, tapi masuklah melangkah kepada prinsip Danau Galilea, menerima sesuatu, tetapi juga memberikan sesuatu dari dirinya. Jadilah hidup kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, dan jadilah hidup kita menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Dan itu bisa terjadi kalau kita tidak dikendalikan oleh semua yang kita miliki, tapi kita mengendalikan seluruh apapun yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Kita kelola, kita atur sedemikian rupa, sehingga melalui apa yang Tuhan percayakan, orang lain mendapatkan manfaat di dalamnya. Bahkan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, karena kita menyatakan kasih yang tulus dan murni dari diri kita, yang mana pertama-tama kita terima kasih itu dari Allah. Kasih itu kita tularkan dan bagikan kepada orang lain lewat tindakan nyata, lewat aksi konkret yang kita perbuat. Biarlah Bapak Ibu Saudara, melalui pembahasan kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 hal yang harus kita kendalikan. Yang pertama tadi, mari kendalikan lidah perkataan kita. Yang kedua, mari kita kendalikan tubuh kita, jaga kesehatan kita secara seimbang. Yang ketiga, mari kita kendalikan apa saja yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bukan sekedar punya moto kerinduan diberkati, tapi marilah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain,
nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.